Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita mau membahas tentang transaksi penyesuaian untuk UD Wirastri lanjutan yang kemarin. Oke, langsung aja untuk langkah-langkahnya ya. Ini kita buka MyOp-nya, kemudian kita open karena kita sudah membuat filenya minggu lalu. Lama ya. Nah, ini punya ibu, diklik kemudian kita open. Oke. Ini kalau ibu biasanya yes, no juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Nah, untuk transaksi adjustment, sebenarnya transaksi adjustment itu kita menginputnya itu hanya di account, lalu kita ke record journal entry. Nah, ini kita isi sama seperti kita mengisi di jurnal umum biasa. Jadi kita masukin aja akunnya lalu debit kreditnya. Tapi untuk case yang di transaksi dokumen nomor 31 itu dia memberitahu bahwa ada 2 inventory yang rusak dan barang ini harus dihilangkan atau disisihkan. Karena ini berkaitan dengan inventory, kalau misalkan kita lihat di soal itu, kalau untuk manualnya itu jurnalnya itu kita pakainya spoilage expense pada inventory. Jadi debitnya di spoilage expense, lalu kreditnya di inventory. Tapi karena ini kita di sistem, di komputer, maka untuk transaksi yang satu itu kita pilih ke inventory, kemudian kita mengadjust inventory-nya. Ini jurnalnya adalah BM12 2 tanggal 31 12 15. Ini apa, barang rusak ya? Nah, di sini diberitahu item number yang pertama itu adalah yang PM. Itu kita -1 quantity-nya. Lalu account-nya kita pilih yang spoilage expense. Spoilage expense itu ada di 6 ini nih. Oke. Kemudian sama satu lagi yang SM. Ini juga -1. Dan ini juga di spoilage expense. Oke, kalau kita mau lihat jurnalnya, kita tinggal pencet CTRL-R pada keyboard. Nah, ini ada spoilage expense-nya di debit, kemudian inventory-nya di kredit. Kalau misalkan di manualnya berarti juga seperti ini. Cuman mungkin di manual inventory-nya akan tergabung nominalnya. Oke. Kalau sudah oke, kita record. Nah, lalu untuk yang ke dokumen kedua, ini dia ada penerimaan rekening koran. Jadi ada interest revenue sama bank service charge. Ini berkaitan dengan rekonsil bank ya, rekonsiliasi bank. Nah, kalau misalkan di dokumen 32 ini sering banget muncul di soal-soal praktek seperti ini. Biasanya itu ada 2 cara. Cara yang pertama itu kita ke account, lalu kita record journal entry biasa. Cara yang kedua itu kita melakukan rekonsilnya juga terhadap bankingnya. Nah, ini ibu mau pakai cara yang kedua dulu ya, karena cara yang kedua itu mungkin caranya agak lebih banyak dibandingkan yang cara pertama, yang account tadi. Kita pakai ke banking, lalu kemudian kita ke reconcile account. Ini kita pilih jadi cash in bank. Oke, bank statement date-nya 31/12/2015 ya. Nah, ini muncul semua transaksi yang berkaitan dengan kas. Kemudian kita pilih bank entry yang ada di bawah sini.
Nah, ini service charge-nya kita masukkan di sini. Service charge-nya itu adalah 250.000. Oke, expense account-nya bank service charge. Mana ya bank service charge? Nah, ini 9 di other expense. Oke, kemudian untuk interest earn-nya itu adalah interest revenue sebesar 3 juta. BM 12.3. Tadi ininya juga diganti ya, BM 12.3. Oke, tanggalnya sama. Income account-nya di sini interest revenue. Interest revenue di interest income di sini namanya. Kita use account. Oke, kalau sudah ini kita record. Kemudian ini kita cancel dulu sebentar. Kita masuk lagi ke reconcile account-nya. Pilih lagi account cash in bank. Bank statement date-nya ganti lagi. Nah, oke, ini udah ada. Ini tadi nih yang kita tambahin 2. Kita checklist semua. Nah, kalau ini udah diceklis semua, maka di sini out of balance-nya itu harus 0. Ini sama aja, kita tuh seperti mencocokkan catatan rekening koran kita yang ada di bank sama catatan yang ada di perusahaan. Jadi kalau out of balance-nya itu sudah 0, maka kamu sudah benar untuk case-nya ya. Nah, kalau sudah 0, ini kita lakukan reconcile. Ini kita reconcile. Lalu kita pilih reconcile. Nah, ketika kita sudah menekan reconcile ini, maka tidak ada lagi transaksi-transaksi yang bisa kita ubah. Jadi misalkan kamu udah klik reconcile, terus ternyata kamu misalkan ada yang salah nih kemarin transaksinya, maka itu kamu nggak bisa mengubah atau mengeditnya lagi. Kalau sudah di reconcile, kita cancel. Untuk melihat jurnalnya ada di transaction journal, lalu kita pilih aja all, kita cari aja yang paling bawah. Oke, ini ada yang tadi AJP pertama, ini AJP kedua. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang kedua ini lebih ibu rekomendin soalnya kalau cara yang kedua ini kita sekaligus untuk melakukan rekonsiliasi bank. Tapi kalau misalkan cara yang pertama itu kan kita cuman di account terus kita masukin aja tuh akun-akunnya, itu kita nggak ngerekonsil, kita cuman nginputin doang. Nah, setelah ini kita ke transaksi ketiga, BM 12.4. Kita pilih ke account sini, kemudian record journal entry. Semua AJP itu masuknya ke record journal entry. Lalu ini kita BM 12.4, ininya 31/12/15. Adjustment aja tulisnya. Oke, untuk yang poin pertama, persediaan akhir store supplies dinilai 7 juta. Ini persediaan akhirnya, berarti berapakah yang terpakainya? Kalau untuk penyesuaian yang dicari itu yang terpakai. Nah, kalau untuk mencari yang terpakai, berarti kita lihat dulu di account list-nya. Untuk store supplies di sini adalah 15.500.000. Oke, 15.500.000. Ya kan, iya benar. 15.500.000. Nah, kemudian tadi di soal diberitahu bahwa persediaan akhirnya itu adalah 7 juta. Maka 15.500.000 dikurangi dengan 7 juta sama dengan 8.500.000. Oke.
Berarti di sini jurnalnya itu yang untuk poin pertama itu adalah store supplies expense di 6 1.500.000. Kemudian supplies expense store supplies seperti ini ya, expense pada sublistnya 8.500.000. Oke, kemudian untuk yang poin kedua dikatakan beban sewa toko Desember 5 juta. Berarti kalau ini sudah diketahui beban untuk bulan Desembernya 5 juta, maka langsung saja rent expense bisa 5 juta pada prepaid rent. Nih, 5 juta dulu. Oke. Poin yang ketiga, beban asuransi untuk bulan Desember 2 juta. Berarti sama, langsung aja. Insurance expense 2 juta pada prepaid insurance 2 juta. Nah, kemudian di poin keempat dikasih tahu taksiran kerugian piutang dagang 3% dari saldo 31 Desember. Di sini berarti kita perlu tahu piutang dagangnya dia di akhir Desember. Kita balik lagi ke account list-nya, kita buka. Nah, oke, di sini kita account receivable-nya 658 530 530. Nah, oke. Ini 658 ini kita kalikan dengan 3%-nya. 3%-nya itu kalian hitung sendiri ya, itu 19.755.900. Oke. Nah, karena di sini itu dia dikatakan taksirannya adalah 3% dari account receivable-nya, maka di sini taksiran cadangannya itu, allowance for doubtful debt-nya itu, ini itu harus nilainya itu harus 19.755.900. Nilainya harus segitu. Bagaimana biar segitu? Berarti kita harus mencari selisihnya. Dia itu harus kita tambahkan berapa biar nilainya itu 19.755.900. Maka allowance ini kita untuk mencari AJP-nya ini kita selisihkan dengan nilai allowance-nya. Oke, dapat 5.255.900. Untuk ininya untuk jurnalnya itu bad debt expense sebesar selisihnya tadi 5.255.900 pada allowance, karena allowance-nya nilainya harus menjadi 19 juta 19.755.900. Seperti itu ya. Oke. Kalau ini sudah ini kita record. Oke, lalu kita lihat di transaksi ke berapa nih? 4 ya, transaksi keempat itu nomornya BM125. Nah, ini dia langsung diberitahu untuk penyusutan aktiva tetap bulan Desember itu 2.500. Berarti karena udah dikasih tahu nilai penyusutannya berapa, kita langsung input aja di depreciation expense sebesar 1.200.000 pada akumulasi depresiasi pada perlengkapan sebesar 1.200.000. Oke. Kalau sudah, ini kita record lagi. Kemudian untuk transaksi yang terakhir, ini BM126 adjustment juga.
poin yang pertama, pencatatan PPN income dan outcome disesuaikan dengan pajak standar. Akun tersebut ditutup saldonya lalu dipindahkan ke PPN payable. Berarti ini kita perlu tahu berapakah nilai PPN outcome dan income kita. Maka kita close dulu, kita minimize, Kita ke akun list lagi. Lalu kita lihat di sini PPN income-nya itu 119.780, diingat-ingat ya. 119.780. Lalu kemudian untuk outcome-nya kita 139.350. Nih perhatikan ya, nominal ini dan juga nominal PPN income-nya. Ini kita tutup. Oke, kalau kita tutup berarti gini. Berarti akun yang tadinya ada di kredit kalau ditutup berarti ada di debit. Berarti PPN outcome dulu ya. Outcome itu kan ada di 2, berarti kalau kita tutup ada berubah dia jadi debit di 1. Tadi nilainya 139 Oke, kemudian PPN income-nya kita tutup 119.780. Nah, kemudian dikatakan di soal bahwa selisihnya dialokasikan kepada PPN payable. PPN payable ada di 2 juga. Oke. Maka 19.570 iya untuk PPN ini, untuk PPN payable-nya. Seperti ini. Lalu kemudian untuk poin yang kedua, PP nomor 46 sebesar 1% bila diketahui besarnya peredaran bruto adalah 971 juta. Ini udah dikasih tahu ya, peredaran brutonya itu adalah 971 juta bla 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 dengan tarif 1%. Kalau untuk yang terbaru itu tarif yang dikenakan untuk UMKM itu PP 46 itu adalah 0,5%. Tapi karena kita masih mengikuti soal, dan ini soal udah dari tahun 2015, jadi kita mengikuti peraturan pajak pada saat itu. Maka jurnalnya untuk yang poin kedua itu adalah income tax expense di 6 sebesar 1%-nya ya, berarti 9.710.780. Kemudian pada income tax payable, pajak terutangnya di 2 seperti ini. Oke. Kalau sudah ini kita record. Ini kita cancel. Lalu kita lihat seluruh transaksi ada di sini. Oke, ini ada untuk yang di general ya, di penyesuaiannya, yang di adjustment. Kalau sudah ini kita close. Nah, lalu setelah semua transaksi ini selesai, kita akan melihat laporan-laporannya. Maka pilih ke report. Oke. Lalu di sini ada jenis-jenis laporannya, tergantung nanti yang diminta. Biasanya ada profit loss. Di sini profit loss nih kita display dulu. Nah, untuk profit loss ini Ibu mintanya tuh selama 1 tahun ya, berarti ini date from-nya itu adalah Januari to Desember. Kita display. Nah, lalu ini ada laporan laba ruginya sampai Desember ya, dari Januari sampai Desember. Nah, ini biasanya Ibu juga minta untuk di send to PDF or Excel. Nanti kalian kalau udah ada tampilan gini, kalian send to aja. Ibu close dulu. Kemudian untuk balance sheet-nya ada di atasnya, kita display. Oke, ini untuk balance sheet-nya. Kemudian
Ibu biasanya minta untuk adanya transaction journal. Transaction journal ada di bawah. Di bagian sini juga ada sih. Di banking ada, di sales ada. Misalkan di sini deh. Cash disbursement. Oke, kita klik sekali, itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau kita pilihnya ini disbursement berarti hanya pengeluaran doang ya. Ibu pengen misalkan ditampilkan seluruh jurnalnya, berarti search jurnal ini kita pilih yang all. Oke, date-nya itu dari Januari aja sampai Desember. Seperti ini. Lalu kemudian kalian display. Nah, maka ini akan muncul seluruh transaksi dari awal kalian input saldo awal sampai dengan kalian melakukan adjustment yang terakhir. Ini semuanya akan muncul. Nah, ini biasanya ibu juga akan meminta. Jadi ini nanti silahkan di save atau ke PDF, di send to atau save ke PDF. Nah, kalau sudah ini kita close. Oke, seperti itu untuk langkah-langkah menginput adjustment ya. Jadi sebenarnya kalau adjustment itu kita sebenarnya hanya di account lalu kita ke record journal entry. Cuman mungkin kalau untuk di UD Wirasri ini ada beberapa pengecualian. Yang pertama yang tadi ketika ada barang rusak itu kita perlu di adjust inventory, tapi sisanya itu di account record journal entry itu bisa. Sama tadi yang banking beda sedikit sih dia karena ada rekonsiliasinya. Nah, kalau sudah berarti untuk UD Wirasri ini sudah selesai langkah-langkahnya. Nanti setelah latihan 1 ini ibu akan mengadakan praktek kecepatan dengan menghitung waktu pengerjaan kalian juga. Oke, sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.